Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang dirahmati Allah wabarakatuh. Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra. Program yang membahas perbedaan-perbedaan, dialog-dialog seputar sistem pemerintahan Islam, terutama terkait dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Kita menghadirkan kembali Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, pakar politik siasah kita. Untuk itu kita akan berbincang lebih jauh dengan Ustadz Siddiq Al-Jawi terkait dengan kenapa, dari mana dasarnya sehingga dikatakan nasbul khalifah atau iqamatul khilafah itu adalah wajib. Dasarnya apa sih sebenarnya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wajib Ustadz? Karena ada dalilnya. Jadi, karena ada dalilnya. Iya, ya. sama orang mengatakan kenapa sholat itu wajib? Ya karena ada dalilnya dari Quran, Iya. dari hadis yang mewajibkan sholat. Nah, gitu. Dalilnya apa Ustadz? Nah, dalil dari wajibnya Quran itu ada 4 ya. Dalil wajibnya khilafah ya. Ya, pertama dari Al-Quran, ada dari hadis, kemudian yang ketiga ijma sahabat atau kesepakatan para sahabat Nabi, dan yang keempat itu adalah kaidah fikih atau kaidah syariah. Yang pertama, dalil yang mewajibkan khilafah itu adalah dalil-dalil dalam Al-Quran yang di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan hukum Islam. Yang perintah ini sebenarnya walaupun awalnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan hukum Islam, tapi tertuju juga kepada pemimpin-pemimpin pengganti Nabi, yaitu khalifah-khalifah, untuk melakukan tugas yang sama, yaitu menegakkan hukum Islam. Nah, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 48, 49. 48 Al-Maidah Allah mengatakan fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Jadi fahkum, maka tegakkanlah hukum olehmu, hai Muhammad. Jadi ini awalnya ayat ini perintah dari Allah kepada Nabi. Fahkum, tegakkan hukum olehmu Muhammad, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah. Hukum apa yang harus ditegakkan, harus dilaksanakan? Hukum yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini ayat ini dulu awalnya tertuju kepada Nabi Muhammad, dan ini sudah beliau laksanakan di Madinah dulu. Menjalankan hukum-hukum Islam kepada rakyat di Madinah, tetapi perintah ini sebenarnya tertuju pula kepada umat Islam, ya, khususnya yang memiliki kedudukan seperti Nabi, yaitu khalifah. Kenapa bisa begitu? Nah, dari Rasulullah tapi kemudian juga berarti kepada umat Islam. Ada kaidah usul fikih, kaidah istinbat hukum itu yang berbunyi begini: khitabur rasuli khitabun li ummatihi malam yarid dalilun yukhassisuhu bihi. Yaitu khitab dari Allah. Khitab itu bisa perintah atau larangan dari Allah kepada seorang rasul. Itu berarti juga khitab, perintah atau larangan kepada umat dari rasul itu, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan khitab ini hanya untuk rasul itu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang awalnya tertuju kepada Rasulullah secara khusus, tapi karena tidak ada dalil yang mengkhususkan ini hanya untuk Rasul, ini berarti berlaku untuk umatnya. Contoh misalnya perintah menyembelih binatang kurban. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu, hei Muhammad, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban, hei Muhammad. Jadi mukhatab yang diseru oleh ayat ini itu adalah Nabi awalnya. Tetapi perintah menyembelih kurban ini sebenarnya tertuju kepada umat Islam, ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tadi untuk Rasulullah. Nah, jadi begitu. Contoh yang lain misalnya dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Itu awalnya ud'u, serulah olehmu hei Muhammad. Jadi itu yang menjadi mukhatab, orang yang diseru itu adalah nabi. Tapi karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa berdakwah ini hanya untuk nabi, maka itu perintah dari Allah. Itu tertuju juga kepada kita untuk berdakwah. Serulah olehmu hei Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, kemudian bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Akhirnya perintah itu tertuju juga kepada kita umat Islam. Gitu, karena ada kaidah usul fikih yang seperti tadi. Kalau dalil as-sunnah, Ustaz? Nah, baik, kalau dalil as-sunnah itu banyak, di antaranya dalil-dalil yang memerintahkan baiat kepada seorang khalifah. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya itu tidak ada baiat. Baiat ini baiat kepada khalifah, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini menunjukkan celaan. Kalau orang mati tidak punya baiat kepada khalifah, dia matinya seperti mati jahiliyah. Ini sebuah celaan untuk suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, celaan yang keras kepada perbuatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, itu menunjukkan perbuatan itu wajib. Jadi wajib hukumnya kita berbaiat kepada seseorang untuk menjadi khalifah. Nah, sering jadi pertanyaan begini, Ustaz. Kan baiat itu tidak selalu kepada khalifah. Benarkah pernyataan itu? Itu baiat itu harus kita tinjau begini, ada baiat lughawi, baiat secara makna bahasa, ada baiat secara makna syariah. Nah, kalau baiat secara makna lughah, secara makna bahasa, kata Ibnu Khaldun, baiat secara lughah itu maknanya adalah al-ahdu ala ta'ah. Al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk taat. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya anak berbaiat kepada bapaknya, makna lugawi bisa. Atau misalnya sebuah organisasi menentukan ada baiat dari anggota-anggotanya kepada pimpinan. Nah, itu baiat dalam arti lugawi bisa. Karena baiat itu ya intinya janji untuk taat. Ya, sebagaimana kata Ibnu Khaldun, al-bai'atu lughatan al-ahdu ala ta'ati. Ya. Tapi ada baiat secara makna syar'i. Nah, baiat dari makna syar'i itu tidak ada kecuali baiat kepada khalifah. Dari mana kita tahu? Karena hadis tadi itu memang tidak menyebut siapa yang dibaiat. Kan man mata walaisa fi unukihi bai'atun. Tapi bai'atun kepada siapa itu memang tidak terjelaskan dalam hadis ini. Tetapi dalam hadis yang lain itu akan menjadi jelas bahwa baiat itu dalam pengertian syar'i, dalam terminologi hukum Islam itu kepada khalifah. Misalnya ada hadis Nabi yang bunyinya begini, idza buyi'a li khalifataini, ya kan? Faqtulul akhira minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah. Nah, khalifah ini siapa? Itu kan pemimpin atau kepala negara dalam negara Islam, dalam negara khilafah. Jadi yang dibaiat itu ya khalifah. Dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga. Man baya'a imaman, ya. Barang siapa yang membaiat seorang imam atau khalifah, maksudnya sama, fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu inistata'a. Barang siapa yang membaiat seorang imam, jadi jelas ini baiat ini kepada imam atau khalifah, lalu dia memberikan buah hatinya kepadanya, dia tulus taat kepadanya, lalu dia membaiat orang itu, maka kalau sudah membaiat taatilah, falyuti'hu, taatilah. Jadi setelah baiat itu konsekuensinya taat, inistata'a, dengan sekuat kemampuanmu. Nah, jadi dalam hadis-hadis yang lain
apa yang disebut di dalam hadis pertama baiat, walaupun tidak dijelaskan kepada siapa dalam hadis yang lain, baiat dalam pengertian syar'i itu ditujukan kepada imam atau khalifah sebagai kepala negara dalam negara khilafah. Bagaimana dengan ijma' sahabah yang juga sering dijadikan dalil? Itu dalil ketiga. Jadi ijma' sahabat ini terjadi setelah Rasulullah meninggal dunia tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 11 Hijriah. Harinya hari Senin itu Nabi meninggal pada waktu duha. Kira-kira mungkin orang sholat duha waktunya gitu ya, jam 8, jam 9 sekitar itu Nabi meninggal. Tapi ketika Nabi itu masih belum dimakamkan, itu para sahabat dari golongan Ansor awalnya, lalu disusul Muhajirin, mereka bermusyawarah di tempat yang namanya Sakifah Bani Sa'idah untuk memusyawarahkan siapa pengganti Rasulullah dalam urusan kepemimpinan. Ya, karena umat ini harus ada pemimpinnya. Akhirnya mereka menyepakati membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin yang meneruskan fungsi Nabi sebagai pemimpin, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa kok di situ disebut terjadi ijma' sahabat? Ya, kesepakatan sahabat mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah. Karena begini, karena mereka membaiat Abu Bakar Siddiq itu sampai-sampai penguburan jenazah Nabi itu tertunda. Jadi Nabi itu meninggalnya itu kan hari Senin tadi yang saya sebut, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kapan Nabi itu dimakamkan? Dalam berbagai literatur seperti Tarikh atau Bari atau Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan sebagainya, itu diterangkan Nabi itu meninggalnya itu kan Senin, itu sampai malam itu belum dimakamkan malam Selasa, itu belum. Selasa pagi subuh itu belum. Lalu waktu Selasa maghrib itu belum. Nah, Nabi itu dimakamkan itu tengah malam Rabu. Jadi Senin meninggal, Senin malam Selasa belum, barulah Selasa tengah malam Rabu Nabi dimakamkan. Berarti 3 malam itu ya? Dua malam. Nah, padahal menyegerakan penguburan jenazah itu sesuatu yang wajib. Tapi kok kenapa para sahabat itu meninggalkannya? Itu berarti tidak mungkin, kecuali yang lebih mereka utamakan itu hukumnya juga wajib gitu. Nggak mungkin hukumnya itu sunnah kemudian mereka meninggalkan yang wajib, yaitu menyegerakan pemakaman Nabi. Nggak mungkin. Ya, dalam kaidah fikih itu ada kaidah fikih yang bunyinya begini, la yutraku wajibun illa liwajibin. Suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali karena melakukan kewajiban yang lain. Jadi ketika para sahabat itu menunda penguburan jenazah Nabi, itu sebenarnya menunda sesuatu yang wajib. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang mengecam itu. Iya, tidak ada. Artinya mereka menyepakati itu benar secara syariah, walaupun itu meninggalkan yang wajib, tetapi meninggalkan yang wajib demi sesuatu yang lain yang ini tidak mungkin penafsirannya kecuali wajib. Bisakah disebutkan mengangkat khalifah itu lebih penting dibanding dengan menguburkan jenazah? Iya, betul. Jadi mereka para sahabat itu memprioritaskan, mengutamakan pengangkatan khalifah itu, padahal Nabi Muhammad itu belum dimakamkan gitu. Itu tidak mungkin penafsirannya itu kecuali mengangkat khalifah itu hukumnya wajib, nggak mungkin hukumnya itu sunnah, tidak mungkin hukumnya itu mubah atau makruh atau haram, nggak mungkin, kecuali wajib, karena sampai-sampai mereka itu menunda sesuatu yang wajib. Gitu. Ya. Gitu. Ada argumentasi begini, Ustaz. Ini sering kali kita kita temukan ya. Misalkan begini. Mana dalilnya dalam Al-Quran yang tegas-tegas menyatakan wajibnya khilafah? Jadi itu yang ditanyakan. Nggak ada tuh kata-kata wajibnya khilafah dalam Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan hal ini, Ustaz? Jadi dalam persoalan hukum Islam atau syariat, dalil untuk sesuatu yang sifatnya wajib atau dalil syariat secara umum ya untuk perkara hukum ya, beda dengan persoalan akidah, itu
tidak diwajibkan dalil itu harus tegas atau qat'i istilahnya. Dalil untuk ketentuan hukum syariat itu bisa qat'i, bisa dzanni. Nah, ini beda dengan persoalan akidah yang itu dalilnya harus tegas atau qat'i istilah detailnya atau istilah teknisnya. Jadi kalau dalam masalah hukum, dalil itu bisa qat'i, bisa dzanni. Saya kasih contoh, misalnya dalam Al-Quran itu kalau kita tanya apakah ada ayat Quran yang mengharamkan khamr, minuman keras ya, dalam kalimat yang tegas, misalnya hurrimat alaikumul khamru, telah diharamkan kepada kalian minuman keras. Enggak ada kata-kata seperti itu, enggak ada. Yang ada itu dalam surat Al-Maidah 90 itu ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr, wal maisiru, berjudi, wal ansabu, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaiton, adalah perbuatan kotor, termasuk perbuatan setan, fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan najis atau kotor itu, semoga kalian beruntung. Ini Al-Maidah ayat 90. Apakah ayat itu langsung mengatakan hurrimat alaikumul khamru, telah diharamkan kepada kamu minuman keras? Enggak ada kalimat itu. Tapi para ulama itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa khamr itu termasuk berjudi itu hukumnya haram. Itu enggak ada yang berbeda pendapat, walaupun kalimatnya memang tidak ada kalimat yang tegas haram, kata-kata haram ya, enggak ada. Nah, kenapa? Karena memang di dalam ayat itu ada yang namanya taukid, ada penegasan-penegasan bahwa khamr itu tidak baik. Disebut dengan ritsun, sesuatu yang kotor atau najis. Disebut min amali syaiton, perbuatan setan. Lalu ada perintah untuk menjauhinya, fastanibuhu. Lalu ada harapan memperoleh keberuntungan, la'allakum tuflihun. Itu tidak mungkin kecuali hukumnya haram. Nah, dalam Quran kalau kaitannya dengan apakah ada dalil yang qat'i tentang kewajiban mengangkat khalifah, jawabannya apakah tidak boleh dalilnya dzanni. Gitu. Jadi yang dilihat itu sebenarnya bukan qat'i atau dzanninya, iya, tapi artinya dari dalil yang atau dasar yang sifatnya qat'i ataupun dzanni itu bisa diistimbat bahwa hukumnya wajib, bisa. Begitu ya. Nah, sedikit saya tambahkan, sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi itu menggunakan dalil surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, hendak menjadikan seorang khalifah, ini ja'ilun fil ardi, di muka bumi gitu. Nah, ini oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menyebut ini adalah dalil atau al-aslu, dasar dari dalil wajibnya khalifah, seseorang yang ditaati dan didengar. Jadi kalau orang mau menanyakan sesuatu yang langsung menyebut kata-kata khalifah, kalau yang tadi saya sebutkan itu perintah dari Allah, fahkum bainahum bima anzalallah, kan memang tidak secara langsung. Nah, ini langsung Allah itu akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, ini oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi itu, ya ini dalil wajibnya khalifah ini surat Al-Baqarah ayat 30. Ya artinya kewajiban itu tidak selalu ditentukan oleh apakah ada lafaznya atau mantuknya yang mengatakan misalkan kutiba alaikumul khilafah. Tidak harus seperti itu, Ustaz ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz ya. Bolehkah orang itu membatasi nas itu hanya dengan Al-Quran? Itu kan tadi pertanyaan begitu. Mana dalilnya berdasarkan Al-Quran? Padahal dalil itu kan bukan hanya Al-Quran, itu juga bisa ijma sahabat. Itu kan sama seperti pertanyaan mana dalilnya dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Kira-kira begitu. Bolehkah itu dibatasi hanya pada Al-Quran tentang dalil itu, Ustaz? Ya, tentu dalil
syariah atau sumber hukum dalam Islam itu bukan hanya Quran, tapi ada hadis, ada ijma, khususnya ijma sahabat, dan ada qiyas. Gitu. Dan juga ada yang namanya kaidah-kaidah fikih yang itu sebenarnya walaupun itu bukan dalil syariah, dia adalah hukum syariah, tapi bisa diberlakukan seperti dalil yang namanya kaidah-kaidah fikih itu, al-qaidah al-fiqhiyah namanya gitu. Jadi ketika orang mengatakan misalnya ya, katakanlah dalam Quran misalnya tidak ada dalil yang secara tegas mewajibkan khilafah, itu nggak ada masalah karena dalam hadis-hadis Nabi itu ada. Misalnya dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab judulnya Kitabul Ahkam. Dalam Sahih Muslim ada bab judulnya Kitabul Imarah. Dalam bab-bab itu yang dibicarakan tiada lain itu adalah tentang khilafah. Jadi kalau Quran tidak terlalu jelas, ini hadis itu jelas. Kitabul Ahkam dalam Sahih Bukhari, Kitabul Imarah dalam Sahih Muslim itu bicara apa kalau bukan bicara tentang khilafah atau imamah. Tidak jelas itu kan maksudnya bukan berarti dalilnya tidak kuat ya. Tapi lafaznya tidak secara langsung menyebutkan misalkan kutiba alaikumul khilafah misalkan. Walaupun ada inkonsisten juga Ustaz ya. Ketika bicara demokrasi misalkan kalau ditanya ada enggak lafaz yang jelas di dalam Al-Quran tentang wajibnya demokrasi, sebenarnya juga kan tidak ada gitu ya. Paling dalilnya musyawarah. Iya, mereka mengatakan loh itu kan musyawarah padahal sebenarnya bukan. Nah, ini bisa kita kritik nanti di kesempatan lain. Terima kasih Ustadz Siddiq Aljawi. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang dalil-dalil wajibnya khilafah. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma' sahabah. Ini dalil yang cukup kuat dan kita tidak boleh seperti tadi dijelaskan membatasi bahwa dalam Al-Quran misalkan hanya dilihat dari mantuknya saja, tidak boleh. Tapi di situ ada mafhum. Demikian juga tidak boleh membatasi hanya dalil Al-Quran saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.